Dokter Haikal. Kok ibu tahu nama saya? Saya Ibu Hana. Saya memang sudah tua, dokter. Tapi ingatan saya masih kuat. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana tangan dan wajah dokter. Seperti saya ingat waktu dokter menyelamatkan suami saya waktu kecelakaan itu. Kamu sama saja dengan menantu saya, Dewi. Pura-pura manis depan saya, tapi di belakangnya kamu sengaja melakukan ini semua. Supaya saya tidak betah tinggal di rumah ini dan cepat mati. Dulu Dewi menantu saya merebut perhatian anak saya dengan cara sama seperti kamu. Sekarang saya tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Kamu mirip sekali sama papa kamu. Zara. Mas Aldo kenal Alisa? Iya, dia itu sahabat saya. Alicia tahu kalau kamu udah nikah? Maaf mas, saya udah bohong sama Alisa. Soalnya kalau Alisa sampai tahu saya suami Sofia, papanya nggak akan terima saya kerja mas. Apa hubungannya? Karena berhubungan dengan Tuan Danubroto mas. Abi akan lakukan apapun untuk menebus dosa Abi. Itu janji kamu ke Papa. Papa hanya minta, apa kamu bisa membawa semua data dan dokumen perusahaan yang jadi bukti yang memberatkan Papa di persidangan. Pak, apa yang Papa lakukan? Kenapa Papa bakar, Pak? Ini semua pinjaman, Pak. Abi harus mengembalikannya 2 jam lagi. Abi, Papa terima kasih atas kepedulian kamu. Pak, apa yang Bapak lakukan ke Abimanyu, Pak? Abimanyu ditangkap dan dipenjara. Karirnya Abimanyu hancur gara-gara Papa. Memang itu yang Papa inginkan. Sudah lama Papa menunggu saat seperti ini. Berhari-hari Papa tidak tidur. Karena memikirkan bagaimana caranya supaya Abimanyu merasakan seperti apa yang Papa rasakan. Tapi bukannya Papa udah memaafkan dia, Pak? Inilah saatnya Papa bangkit untuk membalas dan menghukum musuh-musuh Papa. Hari ini, Abimanyu merasakan pahitnya pembalasan Papa. Dan musuh-musuh Papa berikutnya akan mendapatkan balasan Papa yang lebih kejam lagi. Akan Papa tunjukkan kalau Danubroto masih bertaring untuk menghabiskan siapapun yang mengganggu, apalagi punya niat untuk menghancurkan Papa. Kamu akan saksikan sendiri, Aldo, bagaimana Papa bertarung mempertahankan harga diri dan martabat Papa. Papa akan tunjukkan pada mereka siapa Danubroto sesungguhnya. Jangan melakukan kesalahan lagi, Pak. Karena kesalahan Papa sendiri yang udah menghancurkan Papa. Dan Papa sendiri sempat dipenjara. Jangan menggurui Papa. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan. Abimanyu memang pantas memetik hasil perbuatannya terhadap Papa. Kalau gitu, ternyata percuma. Aldo mengikuti keinginan Papa, permintaan Papa. Kalau yang nyatanya, di mata Papa, Aldo tidak ada artinya. Aldo, pakai otak kamu. Jangan pakai perasaan kamu. Aldo ini bukan seperti Papa, yang otaknya hanya ada ambisi untuk menguasai semuanya. Dengan menghalalkan segala cara. Pak, Aldo cuma bisa bilang, kalau sampai terjadi apa-apa lagi, Pak, jangan salahkan Aldo. Karena Aldo mengingatkan Papa. Suatu saat kamu akan tahu, Aldo. Kejujuran itu cuma omong kosong. Dan gak ada gunanya di dunia yang begini kejam. Aldo? Ada apa sih, Do? Kamu cerita dong sama Vera. Saya nggak ngerti.
apa yang ada di pikiran Papa. Memangnya apa yang dilakukan Papa dan Do? Apa sih yang terjadi? Abimanyu, Fer. Dia datang ke sini untuk menemui Papa dengan niat yang baik. Dia ingin kembali lagi dengan keluarganya seperti dulu. Tapi apa yang dilakukan Papa? Papa malah ngejebaknya. Sekarang dia ditahan. Abi ditahan, Do? Iya. Dendam Papa mengalahkan segala-galanya. Keluarga gak ada artinya di mata Papa. Dibandingkan dengan ambisinya untuk menguasai lagi seperti dulu. Do. Kamu yang sabar ya. Iya. Wah, selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi, Usman. Wah, pagi-pagi begini sudah rapi. Kalau saya boleh tahu mau kemana nih Pak Danu? Bagi saya sekarang ini nggak ada istilah pagi atau malam. Semuanya sama. Yang penting sekarang ini, saya sudah berada di jalur yang benar untuk melakukan sesuatu yang penting. Saya dan pengacara saya ingin mengambil apa yang menjadi milik saya. Bagus. Kalau tidak keberatan, saya bersedia menemani Pak Danu Broto. Boleh. Sangat boleh sekali. Saya merasa tersanjung kalau Pak Usman mau menemani saya. Oke. Brengsek Abimanyu. Dia telah menipu saya mentah-mentah. Dan itu semua salah saya. Karena saya terlalu percaya sama bajingan itu. Lihat saja Abimanyu. Saya akan balas kamu. Tapi setelah masalah saya dengan Danu Broto selesai. Abidin, cepat kumpulkan pengacara-pengacara handal. Saya harus memenangkan kasus ini dengan cara apapun juga. Saya tidak boleh kalah. Walaupun saya harus membunuh, saya tidak takut. Tapi Pak, jangan membantah. Saya sudah tidak ada waktu lagi. Cepat hubungi pengacara-pengacara itu. Baik. Baik, Pak. Mas Abi. Mas Abi apa kabarnya sekarang? Kita udah lama gak ketemu, Mas. Laras ternyata nggak bisa juga melupakan Mas Abi. Apa Mas Abi masih ingat sama Laras? Kamu benar, Laras. Hidup sederhana, pikiran lurus, dan apa adanya. Bukan berarti dia termasuk orang-orang yang kalah. Justru orang yang merasa tak pernah puas, diliputi dendam dan ambisi duniawi. Sebenarnya orang-orang kalah oleh nafsunya sendiri. Menjadi orang yang sombong ternyata lebih mudah daripada menjadi orang lurus dan rendah hati. Saya rindu sekali dengan kamu, Laras. Saya membutuhkan kamu. Hidup harus terus berjalan. Mungkin Laras memang harus melupakan Mas Abi. Tapi saya malu, Laras. Hidup saya sudah penuh dengan dosa dan kesalahan. Perempuan muslimah yang lurus seperti kamu pasti nggak mau menerima saya kembali. Apalagi saya sekarang seorang tahanan. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan yang terbaik buat Mas Abi. Menjaga Mas Abi dari perbuatan orang-orang yang jahat. Ya Allah, berilah keselamatan pada kami, dunia dan akhirat. Pak Abimanyu, Iya, Pak. ada yang mau besuk. Baik, Pak.
Saya kasih waktu 10 menit. Makasih. Udah puas. Dendam kamu dan juga keluarga kamu sudah terbalas. Sofia ngerti akan sikap Mas Abi. Tapi apa Mas Abi ngerti kenapa Papa bisa ngelakuin ini semua? Sophia, saya juga menyesal telah menghancurkan papa kamu. Saya udah coba minta maaf. Tapi apa? Papa kamu justru menjebloskan saya ke tempat ini. Sofia tahu Mas Abi, Papa itu memang orang yang pendendam. Kamu belum tahu siapa papa kamu sebenarnya. Tapi ya udahlah. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kamu gak usah khawatirkan saya. Saya bisa mengurus masalah saya sendiri. Benarkan kata ibu, orang yang namanya Dewi itu pasti nggak benar. Persis sekali, Dewi teman wanita kamu itu sama menantu ibu. Kamu pernah cerita sama ibu kalau Dewi teman kamu itu diusir sama suaminya dari rumahnya. Terus anaknya hilang. Istri dan ibu macam apa begitu? Saran ibu, sebaiknya kamu tinggalkan perempuan itu sebelum kamu menyesal. Udah, kamu gak usah mikirin dia. Tinggalkan aja. Ya. Bagaimana kalau Mas Ekel terpengaruh kata-kata Bu Hana? Ya Allah, kalaupun saya harus hidup sendiri, berilah saya kesempatan untuk bertemu kembali dengan anak saya, ya Allah. Saya tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Atau saya mesti mengalami ini semua karena telah berdosa meninggalkan ibu, ya Allah. Ya Allah, tolong beri saya petunjuk. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Dewi, Iya, Mas. Dewi, kamu kenapa? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Kamu sepertinya habis menangis. Ada apa, Dewi? Enggak kok, Mas. Saya nggak apa-apa. Oh ya, Mas Eka pasti lapar. Dewi siapin makanan dulu ya. Sebentar, Mas. Pak Danu jangan khawatir. Saya akan berusaha keras untuk memenangkan kasus ini. Tapi saya... Dengar, Pak Usman ini membantu saya dengan membayar Anda. Tapi Anda dibayar bukan untuk memberikan kata-kata hiburan. Anda tidak usah menggurui saya. Seakan-akan saya murid Anda. Ya, saya paham. Tapi saya berusaha keras untuk memenangkan kasus ini. Anda jangan sekedar berusaha atau janji-janji. Yang saya butuhkan adalah jaminan Anda. Anda harus melakukan apa saja untuk memastikan kalau saya akan memenangkan kasus ini. Ya, saya yakin Pak Danu akan memenangkan kasus ini. Saya akan mentahkan semua tuduhan-tuduhan dan argumentasi yang memberatkan dan memonjokkan Pak Danu, terutama untuk kasus ini. Bagus. Lakukan yang terbaik. Karena kalau saya memenangkan kasus ini dan saya bisa bangkit kembali, saya tidak akan lupa dengan jasa kamu. Hidup kamu akan terjamin. Ya, terima kasih. Hendak menuntut perusahaan Pak Danu Broto hingga benar-benar pilot dan semua asetnya disita, bukti tidak begitu kuat. Apalagi kalau Pak Danu bisa mendapatkan kreditur baru, terutama dari Pak Usman dan mitra bisnisnya. Sehingga Pak Danu bisa mengajukan cicilan hutangnya
terbayar kembali. Apalagi kalau dia terlepas dari tuntutan pidana, maka posisi Pak Danu benar-benar bisa bertambah kuat. Gimana ini kalian bertiga? Katanya kalian bertiga adalah pengacara-pengacara hebat yang harus dibayar mahal. Tapi menghancurkan seorang Danu Broto aja kalian tidak bisa. Hah? Tenang, Pak. Kami bertiga akan mendesak Pak Danu Broto agar bisa memenangkan kasus ini, Pak. Benar, Pak. Harapan untuk dapat memenangkan kasus ini, meskipun berat, selalu ada, Pak Jimmy. Tidak ada kata kalah dalam kamus hidup saya. Dengan cara sebusuk apapun, kalian bertiga harus memenangkan kasus ini. Yang jelas, karir dan hidup Danu Broto harus benar-benar hancur. Biar dia menyesal untuk hidup dan bunuh diri karena malu. Ngerti? Baik. Danu Broto memang lihai. Dengan bantuan Usman dan mitra-mitranya yang lain, dia bayar pengacara hebat dan mencari kreditor untuk membayar semua utang-utangnya. Dan dengan cara itu, Danu Broto bisa lolos dari hukuman dan kembali berkuasa. Kamu tuh gimana sih? Sebelum perang udah mengaku kalah. Memang kamu pengecut kan? Kenapa nggak sekalian kamu minta maaf dan mengaku kalah di depan dia? Memalukan. Saya sudah pertaruhkan semuanya untuk melawan dia, Tisa. Kamu jangan hina saya seolah-olah saya seorang pengecut. Memalukan. Danu Broto memang brengsek. Tenang, Mas. Tenang. Pasti masih ada cara untuk mengalahkan si tua bangka Danu Broto itu. Oke? Sebentar lagi, saya akan kembali seperti dulu. Saya akan berkuasa kembali. Pak, sepertinya Papa hari ini senang sekali sih. Tentu saja Papa senang. Karena sebentar lagi, Papa akan memenangkan perkara Papa. Syukur alhamdulillah, Pak. Vera seneng dengernya. Vera kagum loh sama Papa. Karena kan gak semua orang bisa seperti Papa. Bisa kembali bangkit setelah mengalami kehancuran. Kita harus yakin dan kuat. Papa kamu juga sudah banyak membantu. Papa udah makan belum? Kalau belum, Vera udah siapkan semuanya di meja makan, Pak. Papa tinggal makan. Terima kasih. Kamu saja duluan. Aldo memang gak salah memilih istri. Vera ke kamar dulu ya, Pak. Kasihan kamu gadis cacat. Biar kamu sekarat dan mati di depan saya tetap nggak akan menerima kamu. Pertama yang saya lakukan jika saya telah berada di puncak lagi adalah menendang kamu jauh-jauh dari kehidupan Aldo. Biar kamu mati dalam penyesalan yang panjang. Aldo, kok makannya di sini emang nggak dikasih makan sama Vera ya? Saya lagi banyak masalah, Lis. Makanya saya kesini. Ya, emang yang namanya Mas Aldo itu kan dari dulu hobinya ngoleksi masalah. Lagian udah deh Mas Aldo, kurang apa lagi sih? Vera tuh udah baik. Udah banyak bantuin Mas Aldo sama papanya Mas Aldo. Lagian kan Vera juga cinta kan sama Mas Aldo. Ya udah, apa lagi sih? Nggak segampang itu, Lis. Saya ngejalaninnya. Jadi saya merasakannya. Ya, daripada cari-cari Mbak Anggun yang nggak jelas kemana perginya, mendingan kan Mas Aldo terima kenyataan kalau Vera itu istri Mas Aldo. Udah. Ngapain sih ngomongin itu lagi? Mau pesan apa? Apa ya? Ini. Fer, sebentar lagi masalah Aldo dan papanya selesai. Dan Broto kembali jadi kuat, sehingga dia berutang budi sama kita. Ya, sikapnya juga sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Vera senang, Pak. Ya, semoga setelah kejadian ini Aldo dan Vera bisa hidup bahagia ya, Pak. Semoga saja setelah semua ini selesai, kamu bisa hidup tenang dan bahagia bersama Aldo. Iya, Pak. Kemarin, langit begitu mendung. Angin yang bertiup begitu panas, gersang. Dan semua orang pura-pura buta melihat saya jatuh.
Sekarang, saya punya peluang untuk bangkit dari keterpurukan, untuk merebut kembali semua milik saya yang hilang. Saya akan menuntut balas dari orang-orang yang membuat saya jatuh. Saya akan membuat mereka hancur dan menderita, tanpa ampun dan tanpa belas kasihan. Karena perasaan saya sudah benar-benar tertutup. Biar mereka minta ampun dan bersujud menyembah saya sekalipun. Lis, di kantor papa kamu ada gak yang namanya Roni? Roni, kenapa nanya-nanya Roni? Mas Aldo naksir ya? Digila kamu ya. Yang namanya Roni itu kan cowok. Iya, kali aja Mas Aldo udah frustasi sama cewek-cewek, terus sekarang pindah haluan deh jadi suka sama cowok. Lagian ngapain sih nanya-nanya Roni? Mas Aldo tau gak? Roni tuh baik, perhatian, supel. Semua orang di kantor tuh suka sama dia. Kamu juga suka kan? Kok Mas Aldo kok nanyanya gitu sih, kayak detektif aja. Mas Aldo kenal sama Roni? Ya enggak. Cuman kan kalau nggak salah kamu pernah cerita kan? Iya ya, emang aku pernah cerita ya? Aku lupa sih. Udah, saya duluan ya. Selalu suka nggak jelas gitu deh. Gue takut ada yang disembunyikan Roni tentang Sophia. Gue harus telepon Sophia. Halo, bisa bicara dengan Sophia? Sophia? Di rumah ini nggak ada yang namanya Sophia. Mungkin Anda salah sambung. Tapi Roni sendiri, suaminya sendiri yang ngasih nomor telepon ini. Tapi di rumah ini juga nggak ada namanya Roni. Halo? Brengsek. Katanya hari ini mulai kerja. Sudah berangkat sana. Biar Haikal saya yang kasih obat. Nggak apa-apa, Bu. Sudah berangkat sana. Kasih tahu malah ngeyel. Tapi Bu, Dewi kan Nggak cuma... apa-apa, Mas Haikal. Saya pergi dulu ya. Ya udah Wi, kamu hati-hati ya. Sudah pergi sana. Gak usah banyak basa-basi kamu. Cari muka aja. Muak saya lihat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum obat ya. Iya, halo. Manusia atau bukan nih? Nenek, saya serius nih. Iya, Mister Serius. Ada apa sih, Mas Aldo? Iya, ada. Tunggu ya. Halo? Halo, Ma. Ini Roni. Ron? Ada apa, Ron? Ma, ternyata Aldo kenal dengan Alisa, Ma. Apa? Aldo kenal dengan Alisa? Tapi, Ma, Roni takut kalau Aldo nanti bakal nelfon ke rumah dan bertanya tentang Sofia, Ma. Tenang, Ron. Tenang. Yang penting, kamu jangan sampai keluar dari pekerjaan kamu. Serahkan semuanya sama Mama. Ya? Iya, Ma. Kalau Aldo tahu apa yang gue lakukan sama Sofia, wah gawat nih, bisa jadi masalah besar. Gue harus melakukan sesuatu sebelum Aldo bilang sama Alisa. Wah, bisa-bisa gue dipecat sama papanya Alisa lagi. Halo, bisa bicara dengan Sophia? Siapa ini? Saya Aldo. Kenapa baru sekarang kamu telepon adik kamu? Kemana saja kamu selama ini? Kamu benar-benar egois. Bisa saya bicara dengan Sophia? Sofia merasa ditelantarkan dan sudah tidak kamu anggap lagi sebagai adik. Jadi dia tidak mau lagi bicara dengan kamu. Dan ingat, jangan pernah kamu hubungin Sofia lagi. Karena dia bilang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan kamu. Ngerti?
Halo? Hei, halo? Tapi gimana kalau sampai Aldo datang ke sini dan mengetahui Sofia sudah nggak ada? Saya harus cari jalan. Tampang kamu nggak seperti pembantu. Kamu pernah kerja? Iya Bu, sebelumnya saya pernah bekerja. Termasuk jadi pembantu? Baik. Kamu saya terima sebagai pembantu di rumah saya. Dan sesuai dengan gaji yang kamu minta. Sekarang juga kamu boleh kerja, nyapu, ngepel dan bersihin ruangan. Terus kamu masak dan semua bahan makanannya ada di kulkas. Tapi ingat, ada satu larangan untuk kamu. Iya Bu. Saya punya bayi. Dan sekarang bayi itu lagi tidur di kamarnya. Saya tidak mau kamu mendekati apalagi menyentuh bayi itu. Saya larang keras. Kalau boleh tahu nama anak ibu siapa? Nadia. Oke, bayi saya sekarang nangis. Kamu boleh kerja sekarang juga. Dan ingat, jangan coba-coba masuk ke kamar saya tanpa izin saya. Saya larang keras. Ngerti? Nadia, bayi perempuan, sama seperti Zara. Aduh sayang, kenapa sih nangis terus? Diem dong. Ya, diem. Luna, ayo dong diem nah. Bu, maaf. Mungkin anaknya ngantuk, Bu. Coba ditidurkan aja lagi, Bu. Diam kamu. Tahu apa sih kamu soal ngurus anak? Mendingan sana beres-beres kek, ngepel kek. Biar anak saya nggak sakit. Urusan banget. Kenapa Nadia? Kok nangis terus? Tahu nih. Biasanya kalau udah dikasih susu, dia diem. Ini nggak diem-diem. Mungkin Dewi benar. Sebaiknya Nadia dibandingkan lagi. Gimana sih? Dia kan udah tidur. Masa ditidurin lagi? Namanya juga bayi. Kan waktunya beda sama orang dewasa. Sudah, baringkan lagi. Dewi, kamu sepertinya tahu cara ngurus anak. Apa kamu sudah punya anak? Belum, Pak. Saya belum punya anak. Permisi, Pak. Kamu kenapa sih, Bah? Kelihatannya gugup dan gemetaran begitu. Kamu sakit ya? Enggak, Tante. Saya takut mau ngomongnya. Kenapa takut? Memangnya kamu mau ngomong apa? Saya ingin menikahi Alisa. Apa? Kamu bercanda ya? Enggak, Tante. Saya serius. Oh ya? Kamu tahu sendiri kan gimana Alisa? Dia orangnya masih suka bercanda. Juga kanak-kanakan. Alisa udah tahu? Belum sih. Nanti saya akan kasih tahu dia. Makanya saya minta izin dulu sama Tante. Iqbal, kamu kan masih kuliah. Kalian masih muda untuk menikah. Tapi orang tua Iqbal bersedia kok, Tante, membiayain hidup kita dulu sampai Iqbal selesai kuliah. Mungkin setelah Alisa jadi istri Iqbal, dia akan lebih dewasa dan nggak akan pecicilan kayak sekarang. Kamu pikir nikah itu main-main? Tapi tergantung Alisa deh. Tapi ingat, jangan kamu sekali-kali mengkhianati Alisa.
Iya tante, saya janji. Bagus. Apa sayang? Lo mau ngajakin gue kawin? Kawin? Emangnya ayam? Gue tuh mau nikahin lu. Iya, terus apa bedanya? Cuman bedanya nikah tuh ada suratnya, ya kan? Ya, lu mau nggak? Gue serius nih. Ih, udah gila ya. Ngomongin kayak gini di telepon. Yaudah ntar aja ya kapan-kapan kalau ketemuan ya. Ya komputer ya. Sekarang aku banyak kerjaan. Ada komputer. Alisa. Wah, kayaknya ada yang mau nikah nih. Selamat ya. Iya apaan sih? Siapa juga yang mau nikah? Emang dasar si komputer aja tuh yang error. Masa nikah dadakan ke orang mau beli cabe? Lagian gue juga belum yakin sama dia. Mesti bagusan elu udah kerja, dia belum kerja. Loh, kalau kamu belum yakin sama dia, kenapa kamu mau jadi pacarnya dia? Emang siapa namanya? Ah, Iqbal. Nikah itu beda kali sama pacaran. Emang lo udah pernah ngerasain nikah? Belum. Ya, boro-boro nikah. Pacar aja sekarang nggak punya. Alias jomblo. Oh, masih jomblo. Kasian deh lo belum laku. Mungkin sekarang gue emang cowok jomblo, Alisa. Tapi sebentar lagi, lo akan gue bikin terpikat dan jatuh cinta dalam pelukan gue. Anaknya Bu Deva nangis lagi. Saya lihat jangan ya. Tapi nanti Bu Eva marah. Berani-beraninya kamu mau masuk ke kamar saya dan mendekati anak saya? Atau kamu mau mencuri ya? Bukan Bu, saya dengan anak ibu nangis, jadi saya ingin melihatnya. Saya takut dia jatuh atau kenapa Bu? Dengar ya, tugas kamu di sini cuma mencuci, menyapu, mengepel dan masak. Nggak usah sok mau ngurusin anak saya. Ngerti kamu? Dan ingat, kamu itu cuma pembantu, bukan babysitter. Saya nggak perlu kamu bantu. Kalau kamu berani-berani mau masuk kamar saya dan mendekati anak saya tidak akan segan-segan memecat kamu. Udah sana pergi. Mudah-mudahan Mas Abi bisa segera bebas. Kok Mbak Tuti belum pulang-pulang juga sih? Halo? Halo, Sofia? Ini Mbak Tuti, Sofia. Mbak Tuti, gimana Mbak? Apa Mas Abi bisa segera bebas? Sudah sulit, Sofia. Kasusnya itu udah merambat kemana-mana. Makin berat. Sekarang aja Pak Abi masuk tahanan, bisa-bisa dia langsung masuk penjara. Kayaknya papa kamu udah menyiapkan kafling penjara deh buat Pak Abi. Aduh, jangan sampai papa kamu menyiapkan kafling kuburan. Enggak. Aduh, jangan sampai Abi, jangan sampai Pak Abi meninggal. Terus gimana dong, Mbak? Kesian Mas Abi. Sebenarnya Mas Abi itu orang baik. Sofia, cuma papa kamu yang bisa menolong Pak Abi. Tapi kalau misalnya papa kamu menolong Pak Abi, itu papa kamu yang bisa masuk penjara. Dan itu nggak mungkin, kan? Iya. Pasti papa nggak mau berkorban demi Mas Abi. Ya udah, Sofia, kamu tenang aja di rumah. Saya segera pulang ya, Sofia ya. Iya, Mbak.
gue gak sengaja beneran. Maaf, gue gak Orang sengaja. kesakitan kalau diajak bercanda. Udah deh, gue butuh jawaban lo sekarang. Lo mau nikah sama gue nggak? Adek apa lo nanya-nanya nikah hari gini? Alisa, gue udah janji sama nyokap lo. Kalau enggak, gue bisa disunat habis sama nyokap lo. Ya itu urusan lo, mau disunat kek, mau enggak kek. Kok ketawa sih? Gue serius nih. Yaudah. Nanti gue pikirin ya. Yaudah, sekarang Tuan Putri mau lewat. Oke? Alisa. Iqbal bukan penghalang. Apalagi kamu bilang sendiri kan, kalau Alisa masih meragukan Iqbal. Yang Mama khawatirkan justru Aldo. Dia bisa saja mengacaukan semua rencana kita. Iya, Ma, iya. Roni juga berpikiran seperti itu. Terus kita harus bagaimana lagi, Ma? Roni takut banget. Roni takut kalau suatu saat nanti kita bakal jadi hidup susah kayak dulu lagi, Ma. Tenang, Ron. Tenang. Aldo kan belum tahu kalau kamu sudah pisah dengan Sofia. Kalau sampai Aldo tanya sama kamu, bilang aja kalau Sofia yang pergi ninggalin kamu. Iya, Ma. Roni akan bilang kayak gitu. Do. Kamu kok kayaknya kelihatannya bingung banget. Ada masalah apa lagi sih? Seharusnya kan kamu itu senang, Do. Karena Papa kemungkinan besar akan memenangkan kasusnya. Nggak ada masalah apa-apa kok, Fer. Bener. Nggak ada masalah apa-apa. Iya. Kalau gitu, kita makan malam di luar yuk, Do. Ya hitung-hitung merayakan kemenangan Papa. Yuk. Ya deh. Pak. Sang pangeran dan permaisuri sudah siap, sepertinya mau pergi. Mau kemana kalian? Pak, Vera dan Aldo punya rencana untuk makan malam di luar untuk merayakan kemenangan Papa. Papa senang mendengarnya, Fer. Tapi Fer, sekarang ini kondisi belum begitu aman buat Aldo. Jimmy pasti sangat marah dengan kekalahannya. Dan Papa yakin, dia pasti akan balas dendam. Tunggu. Kalah apa, Pak? Keputusan pengadilan itu baru besok, kan? Mungkin aja Papa akan merasa menang, Vera juga mau merayakannya. Tapi keputusannya itu baru besok. Keputusan pengadilan itu kan cuma formalitas. Papa yakin, Jimmy juga sudah tahu atas kekalahannya nanti. Papa yang akan menang. Karena itu Papa khawatir. Jimmy sangat marah dan panik, dan bisa tiba-tiba dia menculik kamu. Mengancam Papa untuk mengalah dengan menyandara kamu. Ini bisa terjadi kan? Pak. Aldo, ini demi kebaikan kamu. Demi kebaikan Vera. Demi kebaikan kita semua. Kalau terjadi apa-apa dengan kamu, Vera juga yang susah. Bukan begitu, Ver? Iya, Pak. Duh, Papa itu benar. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak jadi makan malam di luar. Lagian Bibi juga masak kok. Ya. Karena Cio. Kita masuk ke dalam ya, Pak. Nadia Bobo. Bu Eva. Heh, kamu masih ingat nggak larangan saya? Saya cuma mau permisi pulang, Bu. Semua pekerjaan sudah selesai. Ya sudah, sana pulang. Besok jangan telat ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brengsek perempuan sial itu. Jangan-jangan dia pergi nggak tahan dengan sikap saya lagi. Sudahlah, Wi. Kamu kan capek habis kerja.
Kamu istirahat aja ya. Enggak, saya nggak capek kok, Mas. Lagian kata dokter kan, Mas Haikal harus sering-sering diurut tangannya untuk melancarkan syarafnya. Makasih ya, Wi. Kamu baik sekali sama saya. Dewi, ngapain kamu di sini? Kamu itu bukan istrinya Haikal, tapi ada satu kamar sama dia. Kamu nggak berpikir apa yang kamu lakukan? Itu aib, bisa jadi omongan orang. Tapi saya cuma mau urut tangannya Mas Haikal, Bu. Alasan aja kamu. Benar, Bu. Kata dokter, tangan saya mesti sering dipijat supaya bisa pelan-pelan sembuh. Iya, tapi bukan dia yang mijit. Keluar kamu. Ya udah, Dewi. Kamu istirahat ya. Misi ya, Mas. Mari, Bu. Sini ibu yang pijitin tangan kamu ya. Gak usah, Bu. Ibu juga bisa mijit. Astagfirullahaladzim. Saya kesiangan. Saya harus ke pengadilan kan? Udah bangun, sayang? Vera, kok kamu nggak bangunin saya sih? Saya kan harus ke pengadilan. Aku nggak tega bangunin kamu, sayang. Soalnya aku lihat kamu tidur nyenyak banget. Tapi kamu tenang aja, ada papa kok yang nemenin Papa Danu. Tapi saya harus ke pengadilan. Ya udah, kamu mandi ya. Aku siapin sarapan buat kamu. Halo? Apa? Kasusnya Papa menang? Iya. Aldo langsung ke sana, Pak. Iya. Kasus Papa menang, Fer. Alhamdulillah, Do. Vera seneng dengernya. Iya. Saya juga nggak tahu harus balasnya kayak gimana, Fer. Saya sangat terima kasih sama kamu ya, Fer. Udah deh, Do. Kamu nggak usah pikirin masalah itu. Yang Vera mau sekarang setelah masalah ini selesai, kita bisa hidup tenang dan bahagia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.